أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام. مرحبا بك رمضان رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أصوم نهارا وأذكر ربي، أتلو القرآن ليشفي قلبي. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saya selaku ketua RT sekaligus ketua panitia juga mengucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak Arif Rusman, di mana beliaulah yang menjadi salah satu inisiator acara majelis yasin dan zikir serta santunan anak yatim di RT 5 RW 06. Semoga ini menjadi ladang amal beliau, di mana beliau yang selalu aktif untuk mengagendakan acara santunan anak yatim. Insya Allah acara santunan anak yatim ini di RT 5 akan kita laksanakan setiap per 3 bulan. Jadi nggak hanya kali ini, mudah-mudahan selalu berkesinambungan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 10 orang yang jawab. Ini yang hadir 2.500 orang. Yang jawab cuma 10 orang. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب،
نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسلام. Ini dari RT 5 ada 15 orang putra putri yatim piatu yang kami sambung khususnya di RT 5. Jadi jumlah total pada kesempatan malam hari ini yaitu berjumlah 30 orang, 1 RW, kami 1 RT kami dapatkan itu 22 orang, dan insya Allah nanti akan datang bila ada kesempatan kami akan bergiliran untuk putra putri dibayar oleh 06 dan satu ini dari RT 11 RT 08. Mudah-mudahan sedikit yang kami serahkan dari amanah warga RT 05 khususnya dan umumnya RT 06 yang telah berdonasi kepada kami, dan kami serahkan semua yang telah terkumpul kami serahkan untuk putra putri yatim piatu berjumlah 30 orang ini. Begitu kami selaku perwakilan dan malam hari ini acara santunan yatim piatu telah selesai dan semua sudah kami serahkan, dan yang tidak datang nanti akan kami serahkan kepada yang bersangkutan. Begitu, terima kasih semuanya anak sayang. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Bahas tentang Ramadan, karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bila diibaratkan sebagai madrasah, maka madrasah Ramadan merupakan madrasah terelit, madrasah terfavorit. Kenapa? Karena madrasah ini dibangun di atas salah satu daripada arkanul Islam. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi Islam dibangun di atas 5. Syahadatain, kemudian apa? Salat, dan yang ketiga saum Ramadan. Kemudian yang namanya madrasah itu biasanya ada visi dan misinya. Madrasah Ramadan juga ada visi misinya. Visi misi dari madrasah Ramadan itu yang pertama menjadikan seorang bertakwa. Ini dilandasi dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu, Pak? Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini kan ayat favorit ya, kalau sudah dekat Ramadan, ayat ini sering kita dengar. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini visi misi yang pertama daripada madrasah Ramadan. Visi misi yang kedua dari madrasah Ramadan adalah menjadikan seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah. Ini dilandasi juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita juga dengar, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah. Jadi puasa Ramadan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah itu harus dilandasi dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa artinya? Ihtisab itu artinya adalah yang pertama, seorang puasa mengharapkan pahala. Yang kedua, dia tidak berat dalam menjalankannya. Yang ketiga, dia senang dalam menjalankannya, bahagia dalam menjalankannya.
Dan yang keempat adalah dia tidak merasa panjang harinya. Sekarang kalau kita puasa suka nggak ngeluh, panjang banget nih hari. Benar nggak Pak? Nggak pernah ya. Kalau kita ngeluh berarti puasa kita tidak ihtisab. Kalau puasa kita tidak ihtisab maka tidak mendapatkan keutamaan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita ingin puasa kita itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, maka yang pertama tadi ketika kita puasa mengharapkan pahala, yang kedua bahagia dalam menjalankannya, yang ketiga tidak merasa berat, dan yang keempat adalah tidak merasa panjang harinya. Kemudian visi misi dari Madrasah Ramadan yang ketiga adalah menjadikan seorang itu terbebaskan dari neraka. Ini juga dilandasi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi di setiap malamnya di bulan Ramadan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, layaknya madrasah yang memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang agar tercapai visi misi. Jadi kalau madrasah-madrasah yang ada itu ada fasilitas, gedung-gedung yang bagus, ruang kelas yang ber-AC, guru-guru yang mumpuni. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka akan tercapai visi misi dari sebuah madrasah. Ternyata Madrasah Ramadan juga ada fasilitas yang menunjang agar tercapai visi misi tadi. Tapi tadi apa visi misi Madrasah Ramadan, Pak? Menjadikan orang bertakwa, menjadikan orang mendapatkan ampunan dan terbebaskan dari neraka. Apa fasilitasnya? Fasilitas yang ada pada Madrasah Ramadan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan, itu membuat seorang lebih ringan dalam beribadah, membuat seorang itu lebih jauh daripada maksiat. Itu tidak apa yang kita rasakan kalau Ramadan datang, kita saksikan sendiri dan kita rasakan sendiri, lebih ringan dalam apa? Beribadah, lebih ringan dalam menjalankan ketaatan, lebih ringan dalam menjauhi kemaksiatan. Dengan kita lebih ringan dalam beribadah, lebih ringan dalam menjauhi maksiat, maka tercapailah visi misi dari Madrasah Ramadan, yaitu menjadikan seorang bertakwa, menjadikan seorang itu mendapatkan ampunan dan terbebaskan dari neraka. Karena Madrasah Ramadan merupakan madrasah favorit, kemudian visi misinya juga mentereng, fasilitasnya juga sangat luar biasa, maka sangat merugi ketika seorang itu gagal di Madrasah Ramadan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Syaqiyun abdun adraka Ramadan summan salah falam yughfarlah." Celaka seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai di Ramadan kali ini kita bisa apa? Gagal. Kita berusaha di Ramadan ini kita semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa jadi Ramadan kali ini itu adalah yang terakhir bagi kita. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Maka hendaknya kita berusaha sekuat tenaga kita, gaspol ya. Gaspol dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, layaknya madrasah yang memiliki pelajaran, maka pada Madrasah Ramadan juga ada pelajarannya. Apa pelajaran di Madrasah Ramadan? Pelajarannya cuma satu, yaitu sabar. Sabar dalam menahan makan dan minum. Kemudian sabar apa lagi? Sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan syahwat, sabar dari berkata-kata dan bertindak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan guru favorit pada pelajaran ini apa? Guru favoritnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan balasan tanpa batas. Makanya orang yang berpuasa itu juga akan dibalas oleh Allah dengan balasan tanpa batas. Karena puasa itu mirip-mirip dengan sabar. Tadi yang kita sebutkan, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam makan dan minum, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya pahala puasa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal hasanah bi asyri amsalihha. Kebaikan itu secara umum dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Jadi kalau amalan-amalan seperti sholat, sedekah, itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata para ulama, maksud daripada puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala puasa itu dengan pahala tanpa batas. Karena puasa itu mirip-mirip dengan kesabaran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan tanpa batas. Apa hasil daripada pelajaran di madrasah Ramadan? Hasilnya adalah seorang lebih bisa mengendalikan dirinya, lebih bisa menahan emosinya, bisa dia tahan hawa nafsunya. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang berpuasa itu dia bisa mengendalikan dirinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang itu berpuasa maka jangan dia berkata kotor, jangan dia bertindak dengan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia dicaci, dimaki, dihina atau diajak berkelahi, maka dia katakan saya sedang berpuasa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dibuat jengkel sama teman, jangan marah, tahan. Karena puasa itu kita diperintah untuk apa? Bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Jadi kalau kita dicaci, dimaki, mungkin kalau lagi jualan pas iftar ya, pas habis asar jualan, ada bapak-bapak mampir nih ibu ya, sudah tanya ini berapa? 2.000, ini berapa? 3.000, ini berapa? 5.000. Tahu-tahu nggak jadi apa? Beli. Jengkel nggak? Kesel nggak? Kesel. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibuat jengkel maka katakan inni mru'un shaim. Bahkan kata para ulama, bukan cuma berkata dalam hati saya sedang puasa, bukan, tapi diucapkan inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa, supaya ketika dia berucap telinga mendengar, supaya benar-benar bisa apa? Diresapi. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya madrasah itu ada peringkat-peringkatnya, ada ranking-rankingnya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau madrasah Ramadan cuma ada 5 rankingnya. Ranking yang paling dasar, ranking 5 adalah yang tidak berpuasa. Dia sama sekali ketika di bulan Ramadan itu tidak berpuasa, padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan. Kalau perempuan, wanita ada halangan, misalkan datang bulan, itu tidak boleh apa? Puasa. Tapi ini nggak ada halangan, tapi dia tidak puasa, maka dia berada di peringkat yang paling dasar. Peringkat yang keempat adalah yang berpuasa. Tapi ketika siang hari dia ngelihat ada es cendol, es dawet sudah dipajang, dia nggak kuat. Akhirnya dia beli dan dia minum tanpa ada apa? Uzur. Dia sengaja untuk membatalkan puasanya.
Ini peringkat yang keempat yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tidur, beliau bermimpi. Dan mimpinya Nabi itu apa? Mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Ya, mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang dari perang, ketiduran. Sehingga sampai lewat subuh, sampai matahari terbit, sampai akhirnya para sahabat ada yang bangun. Dan ketika mereka bangun hendak melaksanakan sholat subuh, Nabi masih tidur. Dan tidak ada satupun yang berani membangunkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak berani bangunkan? Karena mereka khawatir kalau Nabi sedang apa? Bermimpi. Dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Jadi disebutkan dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermimpi, didatangi oleh dua malaikat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawa ke gunung yang tinggi dan terjal. Maka dua malaikat ini mengatakan, "Is'ad ya Muhammad, naik wahai Muhammad." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inilah utiku, saya tidak sanggup, saya tidak bisa naik gunung yang tinggi dan terjal ini." Maka kemudian malaikat mengatakan, "Inna sanusahiluhu lak, kami akan mudahkan untukmu." Kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah sampai di puncak gunung, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang sangat mengerikan. Maka Nabi tanya, "Mahadhil aswat?" Suara apa ini? Maka dikatakan oleh malaikat, "Wa'u ahlin nar." Ini adalah suara rintihan penghuni neraka. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawa ke suatu tempat. Di situ Nabi melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian mulutnya ternganga, mulutnya robek, rahangnya robek, dan mengalir dari mulutnya darah. Maka ditanya sama Nabi, "Man haula?" Siapa mereka? Maka malaikat mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya, siang hari tadi beli cendol, beli dawet, apalagi kira-kira yang buat tergiur, Pak. Dawet ya, apa es degan, es buah, dia batal tanpa ada uzur. Maka itu ancamannya. Ini ancaman bagi orang yang puasa tapi membatalkan puasa. Bagaimana yang nggak puasa sama sekali, yang suka kelihatan kakinya kalau di warteg ya. Hati-hati itu ya. Yang membatalkan puasa aja ancamannya demikian. Bagaimana yang sama sekali tidak berpuasa. Kemudian peringkat yang ketiga adalah mereka yang mampu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan juga mampu menahan diri dari segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Apa yang dapat mengurangi pahala puasa apa? Kalau yang membatalkan puasa apa? Ijma ulama disepakati yang dapat membatalkan puasa itu haid, nifas, makan, minum, dan jima, ya, berhubungan badan. Adapun yang dapat mengurangi pahala puasa itu adalah segala apa yang diharamkan. Melakukan apa-apa yang diharamkan, terutama berbohong. Nah ini hati-hati. Kadang orang tua demi supaya anaknya itu puasa, kadang orang tua memotivasi anaknya itu dengan berdusta. Anaknya misalkan masih umur 6 tahun atau 5 tahun sudah disuruh apa? Puasa. Kemudian ketika azan zuhur, anaknya datang sama ibunya, "Bu, haus Bu, boleh nggak minum?" "Oh jangan nak, 1 jam lagi apa? Buka." Padahal antara zuhur sampai maghrib itu berapa jam? 6 jam. Tapi ibunya bilang apa? 1 jam lagi nak, maghrib. Ini dusta atau tidak? Ini dusta. Dan ini dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian diantara yang dapat mengurangi pahala puasa juga adalah ghibah. Ghibah itu apa ghibah? Ngomongin orang. Nah ini biasanya siapa ini? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak sama ibu-ibu sekarang. Bapak-bapak juga sekarang suka nongkrong. Kalau nongkrong sukanya ngomongin orang. Bukan ngomongin bisnis lagi sekarang, karena bisnisnya nggak ada. Mohon maaf ya Pak ya, canda ya. Jadi ngomongin orang. Ibu-ibu juga gitu, kalau ke pasar itu sukanya apa? Atau ke tukang sayur, belanja sayurnya 5 menit,
ngomongin orangnya setengah jam. Jadi udah dibayar itu, tempe sayur udah dibeli. Datang temannya, jeng, nah, biasanya gitu. Tahu nggak jeng? Ibu itu panjang udah, kalau ibu itu udah panjang setengah jam. Kalau nggak dipotong, nggak ditelepon suaminya, nggak pulang. Nah, ghibah itu bisa dapat mengurangi pahala puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia menahan lapar dan hausnya. Maka puasanya tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringkat yang ketiga adalah orang yang dia dapat menahan segala hal yang membatalkan puasa, namun dia tidak dapat menahan segala hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Yang demikian itu adalah orang-orang yang puasanya sia-sia. Yang juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash." Bisa jadi ada orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian peringkat yang kedua adalah yang dapat menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dan juga dia mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa, namun dia tidak semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Baca Qur'annya lemas, kemudian sedekahnya juga lemas, takut-takut mau nggak masukin kotak amal, takut-takut. 10.000 apa 5.000 ya? 10.000 apa 5.000? 1.000 yang dimasukin. Lemas dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, peringkat yang pertama adalah yang mampu menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, juga mampu menahan diri dari segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa, dan dia juga mampu bertahan semangat dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya madrasah itu ada hiburannya, ada jalan-jalannya, ada senang-senangnya. Kalau madrasah Ramadan ada atau tidak? Di madrasah Ramadan juga ada hiburan. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah bahagia ketika dia berbuka. Coba kalau lagi buka puasa, apalagi bareng-bareng, itu senang atau enggak? Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Gorengan sudah di depan mata, kolak di depan mata, bahagia. Anak-anak kecil juga sangat bahagia, padahal mereka nggak puasa, tapi bahagianya luar biasa. Ini hiburannya bagi orang yang berpuasa. Dan hiburan yang sangat membahagiakan mereka adalah nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian layaknya madrasah yang memiliki jam masuk dan jam pulang, maka madrasah Ramadan juga ada jam masuknya. Jam masuknya itu kapan? Ketika matahari terbit atau ketika fajar terbit ya. Jadi puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan biasanya orang ketika mau berangkat ke madrasah, sarapan dulu atau tidak? Sarapan. Pada madrasah Ramadan juga orang dianjurkan untuk sarapan, yaitu yang disebut dengan makan sahur. Nah, makan sahur ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka ketika seorang makan sahur itu dia mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan dia menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kebaikan dia memakan makanan yang berkah. Jadi kalau makan sahur itu dia makan makanan yang berkah. Yang diharapkan ketika dia makan makanan yang berkah itu, dia dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kebaikan yang ketiga dari makan sahur adalah dia terhindar dari akhlak yang buruk, terutama marah-marah. Karena marah itu biasanya sumbernya apa? Perut yang kosong. Nah, kalau nggak makan sahur, misalkan suami ibu ya lupa, ibu nggak bangunin, atau semuanya terlambat, akhirnya nggak makan sahur, itu senggol dikit bisa apa? Marah-marah. Ya, cuma senggol bisa apa? Marah-marah. Karena apa? Tidak makan sahur. Itulah diantara manfaat daripada makan sahur, keberkahan yang ada pada makan sahur. Kemudian makan sahur itu jam berapa ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu makan sahur jam 1 ya. Jam 1 atau jam 2? Jam 4 ya, Masya Allah. Jadi yang disarankan oleh syariat kita, makan sahur itu disunnahkan diakhirkan. Adapun berbuka itu disegerakan. Jadi makan sahur itu diakhirkan. Bahkan disebutkan oleh sahabat kurang lebih 50 ayat sebelum azan. Ya, kurang lebih 15 menit sebelum azan baru menyantap apa? Sahur. Ya boleh banyak sekali para ulama-ulama dahulu itu mereka banyak sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu berapa kali Pak hatam Al-Quran selama Ramadan? Selama Ramadan Imam Syafi'i itu berhasil menghatamkan Al-Quran disebutkan sebanyak 60 kali. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali hatam Imam Syafi'i. Nah, kita kan ya bermadhab dengan madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Bisa sehari hatam 2 kali? Insya Allah ya. Insya Allah nggak bisa. Insya Allah bisa ya. 2 kali paling tidak dalam apa? Satu bulan. 1 Ramadan itu kita hatam 2 kali, itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita ingin hatam setiap sepekan sekali, ada rumusnya dari ulama. Jadi ulama itu memang biasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali kalau di luar Ramadan. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah fami bisyaukin. Fami bisyaukin itu artinya apa? Fami bisyaukin. Fami itu artinya adalah mulutku, famun. Kalau ainun apa artinya ainun? Mata. Udhunun telinga. Kalau famun mulut. Kalau ditambah ya, fami mulutku. Bisyaukin senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran. Itu rumusnya. Fa itu adalah Al-Fatihah. Jadi hari pertama baca surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Mim itu adalah Al-Ma'idah. Jadi hari kedua baca dari surat Al-Ma'idah. Ya itu adalah Yunus. Ya. Jadi Al-Ma'idah sampai At-Taubah. Hari ketiga baca Yunus. Kemudian ba itu Bani Israel, yaitu surat Al-Isra. Jadi hari keempat baca dari surat Al-Isra. Kemudian Shin itu adalah Asy-Syu'ara. Jadi kemudian hari ketujuh dia baca, atau hari keenam baca waw wasofati sofa, dan hari ketujuh dia mulai baca dari surat Qaf sampai apa? Sampai surat An-Nas. Hafal nggak tadi Pak? Fami bisyaukin. Apa aja? Al-Fatihah, kemudian Al-Ma'idah, kemudian Yunus, kemudian Al-Isra, kemudian Asy-Syu'ara, kemudian wasofati sofa, dan apa? Surat Qaf. Itu kalau mau menggunakan rumusnya para ulama untuk menghatamkan Al-Quran setiap sepekan 1 kali. Jadi hendaknya kita di bulan Ramadan itu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Boleh kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita tanya sama teman kita, kamu udah berapa? Alhamdulillah saya sudah 1 kali hatam. Padahal baru 3 hari apa? Ramadan. Wah, saya nggak mau kalah. Dibalap. Itu tidak masalah, dan itu justru merupakan apa? Kebaikan. Kalau dalam dunia baru tercela. Melihat teman beli motor, wah motor baru nih, saya juga harus apa? Beli 2 besok. Nah ini apa? Tercela. Tapi kalau dalam kebaikan itu justru apa? Terpuji. Jadi kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam ini adalah membaca Al-Quran. Jadi lomba-lomba, banyak-banyakan. Tadi Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Disebutkan Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah menghatamkan Al-Quran kalau di luar Ramadan tadi sepekan sekali.
Begitu masuk Ramadan, sehari atau 3 hari sekali hatam. Begitu masuk 10 akhir Ramadan, sehari sekali hatam. Jadi seperti itu. Maka hendaknya kita berusaha ya menghatamkan Al-Quran ya di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Terlebih membaca Al-Quran itu keutamanya sangat luar biasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Tandanya kita baru baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Bagaimana kita sekali duduk baca Al-Baqarah dari awal sampai apa? Akhir. Itu berapa juz Pak Al-Baqarah sampai akhir? 2,5 juz ya, 2,5 juz. Bayangkan sudah berapa huruf yang kita baca, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian yang terakhir ya, karena sudah malam ya, sudah mulai ngantuk. Yang terakhir, perlombaan yang ada pada madrasah Ramadan adalah perlombaan qiyamul lail. Perlombaan sholat malam atau yang biasa dikenal dengan sholat tarawih. Perlombaannya bagaimana? Perlombaannya adalah siapa yang berhasil sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena yang kita saksikan selama ini awal-awal Ramadan masjid penuh. Masjid penuh sampai DKM harus nyewa tenda. Beludak. Hari kedua masih ramai. Sampai 1 pekan pertama. Masuk pekan kedua masih ramai atau enggak? Makin maju. Softnya makin apa? Maju. Begitu sudah masuk 10 akhir Ramadan, bukannya tambah ramai, malah makin apa? Sepi. Apalagi kalau sudah dekat Lebaran. Ketupat-ketupat sudah di pinggir jalan, daging-daging sudah digantung. Itu hari terakhir Ramadan makin gak ada apa? Jamaahnya. Jamaahnya pindah di mall, benar nggak? Yang sudah diskon-diskon baju Lebaran, sandal Lebaran, macam-macam. Jadi jamaahnya pindah ke mall. Ya, maka nggak berhasil dia, kalah dia dalam perlombaan qiyamul lail. Kemudian perlombaan dalam qiyamul lail ini juga adalah siapa yang bertahan sholat bersama imam dari awal sampai apa? Witir, sampai akhir. Kadang kita baru dapat berapa rakaat sudah pulang, perut lapar maunya makan. Dia tidak tahan sholat bersama imam. Apalagi yang masjidnya bacanya 1 juz. Kuatnya Pak? Jadi sholatnya 1 juz ya. Tahu-tahu misalkan kita pengen coba-coba pengen sholat di masjid inilah. Tahu-taunya masjidnya apa? Baca 1 juz 1 malam. Akhirnya baru dapat 2 rakaat sudah apa? Pulang. Nah, ini berarti gagal. Padahal orang-orang yang sholat bersama imam dari awal sampai akhirnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla ma'al imami hatta yansarif kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai bubaran, sampai selesai, maka ditulis baginya sholat 1 malam suntuk. Jadi kita tidur habis tarawih itu terhitung sebagai apa? Sholat. Bayangkan kita tidur, kita makan, terhitung sebagai apa? Sholat. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengena. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diamalkan ketika nanti kita masuk dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. بتعقد ليه في حياتك
وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر، اسمع كلامه تفاءل، بشر ولا تنفر، ويوحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، وصلي وادعي من قلبك، هيبعد الهم عنك، طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك. وقول يا رب انا عبدك، راضي بقضائك وعدلك، اعملها بس وتوكل، وخلي على الله املك. وصلي صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين؟ كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين فين؟ كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم. صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده Alhamdulillah.